Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syifa Syihab. Kali ini kita berjumpa pada mata kuliah Gizi Olahraga. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan topik pada pertemuan ini, yaitu mengenai metabolisme makanan pada olahraga. Oke, jika Anda melihat gambar yang sekarang mungkin sedang Anda lihat berbagai jenis makanan, ada sayur-sayuran, ada telur, ada gandum, ada minyak zaitun, kemudian ada orange juice, kemudian ada biji-bijian. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana makanan yang sehat, makanan yang baik itu ya jenis makanan inilah yang seharusnya kita konsumsi. Namun pada kenyataannya kita tidak selalu bisa mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam satu waktu gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang gizi olahraga, maka itu semua tidak terlepas dari jenis makanan dan bagaimana makanan-makanan tersebut diproses dalam suatu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya makanan yang tadi sudah kita konsumsi, ada telur, misalkan ada sayur-sayuran, ada gandum gitu. Kita akan mempelajari bagaimana jenis-jenis makanan yang kita kenal sebagai sumber karbohidrat, protein, dan lemak itu di metabolisme di dalam tubuh kita dan mampu menghasilkan energi yang mendukung kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan metabolisme adalah proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Jadi ada dua proses, bisa pembentukan, bisa juga penguraian. Namun proses ini tidak seluruhnya terpisah. Jadi banyak sekali proses-proses itu yang merupakan proses yang terintegrasi atau prosesnya saling berhubungan satu dan lainnya. Di dalam metabolisme itu ada dua jenis kegiatan atau ada dua jenis proses. Yang pertama adalah proses pembentukan senyawa yang membutuhkan energi. Jadi tubuh kita ini juga banyak membentuk senyawa-senyawa atau molekul-molekul baru begitu yang dibutuhkan supaya tubuh kita ini tetap bekerja dan prosesnya itu membutuhkan energi. Proses yang membentuk senyawa itu dinamakan dengan anabolisme. Contoh-contoh dari proses anabolisme adalah reaksi fotosintesis, reaksi kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Intinya kalau anabolisme itu pembentukan, sedangkan lawannya adalah katabolisme. Katabolisme ini merupakan proses penguraian senyawa yang menghasilkan energi. Jadi kalau tadi anabolisme itu membutuhkan energi, pada katabolisme itu tubuh kita menghasilkan energi. Contoh proses katabolisme diantaranya adalah respirasi sel dan fermentasi. Sebelum makanan itu bisa menghasilkan energi di dalam tubuh kita, maka makanan yang Anda konsumsi itu terlebih dahulu harus dicerna. Ini sekilas kita bahas kembali begitu tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pencernaan merupakan proses penguraian senyawa makromolekul menjadi senyawa sederhana sehingga dapat tubuh gunakan sebagai sumber energi, dan selain sebagai sumber energi juga dapat digunakan untuk proses pertumbuhan dan metabolisme. Proses katabolisme sendiri itu mengubah atau menguraikan beberapa jenis makronutrien. Contohnya karbohidrat dalam proses katabolisme itu akan diuraikan menjadi glukosa. Protein itu akan diuraikan menjadi komponen penyusunnya yang terkecil, yaitu asam amino. Demikian juga lipid. Lipid itu nanti dalam proses metabolisme akan diurai menjadi asam lemak.
Nah, jadi ketika Anda makan nasi, tadi pagi Anda makan nasi, makan telur, begitu, atau Anda minum susu atau makan keju, maka yang dapat digunakan oleh tubuh Anda itu bukanlah tempenya atau nasinya, begitu, tapi komponen-komponen atau molekul-molekul penyusun senyawa makronutriennya. Jadi yang Anda gunakan adalah karbohidratnya, proteinnya, dan lipidnya. Untuk bisa menghasilkan energi itu harus makronutrien tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya tadi ada glukosa, ada asam amino, dan juga ada lemak. Semua makromolekul yang bertindak sebagai sumber energi itu biasanya memiliki atom C dan H. Jadi segala jenis makanan yang unsurnya itu mengandung atom karbon dan atom hidrogen itu pasti dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sekilas kita akan lihat ini adalah proses pencernaan. Proses pencernaan berawal dari mulut. Begitu, mulut itu berfungsi untuk memecahkan atau memperkecil ukuran makanan sehingga dapat masuk ke dalam proses pencernaan. Kemudian masuk melalui kerongkongan. Di sini juga ada gerakan peristaltik atau menelan. Masuk ke dalam lambung. Ini fungsinya adalah untuk proses pengadukan, artinya pencampuran dari berbagai jenis makronutrien. Kemudian juga ada pencernaan protein serta adanya perlindungan dari asam lambung terhadap bakteri atau kuman-kuman yang tadi mungkin terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya dari lambung lanjut ke usus kecil. Di usus kecil ini adalah penguraian komponen karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nah, setelah dipecah-pecah di dalam usus kecil ini juga nutrisi yang tadi sudah dihasilkan itu akan diserap melalui yang namanya jonjot usus atau disebut juga dengan mikrofili. Selain makronutrien, di sini di dalam usus halus juga terdapat proses penyerapan vitamin, nutrien, dan air. Lanjut ke usus besar. Di dalam usus besar ini ada penyerapan air. Proses penyerapan air berfungsi untuk menyerap kelebihan air sehingga dari makanan itu juga bukan hanya nutrisinya yang kita peroleh, tapi airnya juga harus kita serap. Sebelum dikeluarkan, feses disimpan di dalam rektum, begitu. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kalau kita lihat sumber nutrisi pada makanan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga ini adalah lemak atau lipid. Kita lihat sumber nutrisi pada makanan yang pertama itu adalah karbohidrat. Terdapat beberapa jenis karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Keempat jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan pada strukturnya. Jadi struktur penyusun karbohidrat yang paling sederhana itu adalah glukosa. Jumlah glukosa yang terdapat pada makanan itu menentukan jenis karbohidrat mana dia itu, begitu. Apakah dia masuk monosakarida, disakarida, oligo, atau polisakarida. Yang paling sederhana adalah monosakarida. Kemudian yang kalau tersusun dari 2 satuan monosakarida itu dinamakan disakarida. Kalau tersusun dari 3 sampai 8 satuan monosakarida itu disebut dengan oligosakarida, dan ukuran yang lebih besar lagi, yang paling besar itu dinamakan dengan polisakarida. Nah, ini adalah contoh-contoh gula sederhana monosakarida. Itu jenis-jenisnya di antara lain ada fruktosa yang terdapat pada buah-buahan, ada juga glukosa yang merupakan gula darah. Sumber makanan lain itu bisa jadi buah-buahan, jus, susu, yogurt gitu ya, atau permen-permen. Jadi dia yang manisnya sangat terasa oleh indera perasa kita. Nah, contoh lain dari disakarida ini ada sukrosa, fruktosa, ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Jadi
Disakarida itu ada 3 jenis. Yang pertama maltosa, sukrosa, dan laktosa. Jika kita bandingkan beberapa antara disakarida dan monosakarida, maka yang paling manis itu adalah gula monosakarida. Kita lihat fruktosa yang merupakan monosakarida ini memiliki derajat kemanisan paling tinggi. Dibandingkan dengan gula pasir yang derajat kemanisannya itu hanya 1, maka fruktosa atau yang terdapat pada buah, madu, dan soft drink ini memiliki derajat kemanisan paling tinggi. Susu jika Anda minum ini sebetulnya dia mengandung gulanya itu adalah laktosa, di mana laktosa itu hanya memiliki derajat kemanisan 0,2. Jadi ketika Anda minum susu itu rasanya sebetulnya nggak tawar, tapi ada sedikit manis-manisnya. Nah, polisakarida ini merupakan jenis makanan yang pasti kita konsumsi dalam setiap kali makan karena dia berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Polisakarida itu digolongkan menjadi 2. Ada polisakarida yang pati dan ada polisakarida yang non-pati. Polisakarida pati merupakan sumber energi bagi manusia. Sedangkan polisakarida non-pati umumnya tidak dapat dicerna, namun dia bersifat penting untuk kesehatan usus. Contoh-contoh polisakarida diantaranya adalah pati, glikogen, selulosa, dan dextrin. Jadi sebenarnya apa sih polisakarida yang pati itu? Jadi polisakarida pati itu contohnya seperti singkong ini gitu ya, seperti kentang, ubi, kemudian jagung, itu dia mengandung pati, mengandung ada esens polisakaridanya, jadi ada semacam tepungnya. Nah, berbeda dengan polisakarida non-pati, itu biasanya banyak terdapat pada buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung banyak serat. Jadi serat dikatakan dia tergolong ke dalam polisakarida non-pati karena sebenarnya struktur penyusunnya itu adalah pada serat, struktur penyusunnya itu adalah karbohidrat. Nah, sumber energi yang selanjutnya adalah protein. Jadi protein ini merupakan salah satu komponen utama dalam bahan pangan. Hampir seluruh makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya ada proteinnya. Ketika Anda mengkonsumsi roti, mengkonsumsi beras, mengkonsumsi daging, begitu, itu sebenarnya bukan hanya tinggi atas misalkan nasi, itu sebetulnya tidak semuanya karbohidrat, tapi proteinnya juga ada gitu. Jadi merupakan komponen utama dalam bahan pangan. Nah, protein ini dapat berasal dari berbagai sumber, tapi kita dapat kategorikan menjadi 2. Yang pertama makanan atau yang berasal dari hewan atau disebut juga dengan protein hewani. Sedangkan protein yang berasal dari tanaman itu kita namakan dengan protein nabati. Contoh protein hewani itu ya tadi susu, telur, daging, ikan. Kalau protein nabati itu biasanya bisa kita peroleh dari sumber makanan yang berasal dari kacang-kacangan atau buah-buahan jenis tertentu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi tadi fungsi protein itu sangat banyak. Ketika protein masuk ke dalam makanan, protein yang terdapat dalam makanan itu kemudian dicerna oleh tubuh kita, maka akan dipecah menjadi penyusunnya yang terkecil, yaitu asam amino. Asam amino ini memiliki peranan yang sangat banyak dalam tubuh kita. Di antaranya dapat digunakan untuk menghasilkan protein baru, dapat digunakan juga untuk menghasilkan komponen biologis aktif seperti hormon gitu ya, ada insulin, serotonin, dan melatonin. Protein atau asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi, dan asam amino ini juga dapat digunakan untuk sebagai bahan baku sintesis senyawa lain seperti glikogen dan lipid. Nah, jika kita lihat ada yang namanya sumber protein fungsional. Artinya protein-protein itu sebetulnya tidak semua protein itu mudah dicerna oleh tubuh. Contoh, saya kasih contoh, kedelai dan tempe.
Jika Anda makan kacang kedelainya, maka protein yang diserap oleh tubuh Anda itu hanya sekitar 50-60%. Tapi jika Anda makan kedelai dalam bentuk tempe, maka protein yang dapat diserap dari tempe tersebut itu melonjak atau meningkat jumlahnya hingga 80%. Nah, jadi ada ada jenis-jenis pengolahan itu yang justru dapat meningkatkan nilai ketercernaan proteinnya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi dari jenis-jenis makanan yang banyak mengandung protein. Yang pertama ada gandum, ikan, susu, dan telur. Tidak semua jenis makanan yang mengandung protein itu mudah dicerna oleh tubuh kita. Biasanya yang kelompok kacang-kacangan, jika langsung dimakan itu akan jumlah protein yang dapat diserap sama tubuhnya itu sebetulnya rendah. Tapi jika sudah melalui proses fermentasi, jumlah protein yang bisa diserapnya itu akan lebih tinggi. Nah, salah satu fakta menarik dari protein atau dari beberapa jenis makanan ini adalah di antara keempat jenis sumber protein, ternyata yang memiliki nilai ketercernaan paling tinggi itu adalah telur. Jika Anda makan satu buah telur, maka 99% protein yang terdapat dalam telur itu bisa Anda makan. Sehingga dikatakan telur ini adalah sumber protein yang fungsional dan memiliki nilai ketercernaan paling tinggi dibandingkan sumber-sumber makanan lainnya. Sumber energi lainnya adalah lemak. Jadi lemak ini dapat berperan sebagai sumber energi yang lebih efektif karena mengandung 9 kalori per gram. Lemak itu lipid banyak terdapat pada semua bahan pangan dengan jumlah dan komposisi yang berbeda-beda. Anda juga pernah mungkin mendengar ada lemak itu ada yang nabati, begitu ya, berasal dari tanaman. Ada juga lemak yang berasal dari hewani, itu berasal dari hewan. Ini sering terdapat kontroversi gitu ya. Katanya kalau lemak yang berasal dari hewan itu cenderung tidak baik. Ya, memang betul adanya karena lemak yang berasal dari hewan ini dia tidak memiliki asam lemak esensial. Asam lemak esensial itu apa sih fungsinya? Ternyata asam lemak esensial itu memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita, terutama dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Nah, sebenarnya kita itu tidak dilarang untuk mengkonsumsi lemak atau minyak, tapi kita harus pandai-pandai memilih jenis lemak mana yang kita konsumsi. Nah, lemak itu dapat juga dikategorikan menjadi dua, yaitu lemak jenuh atau saturated dan lemak tidak jenuh atau unsaturated. Jadi lemak-lemak jenuh atau saturated ini biasanya lemak yang berasal dari hewan, kemudian butter dan lard. Lard ini adalah contoh lemak yang berasal dari babi biasanya. Nah, untuk lemak yang tidak jenuh atau dikenal dengan unsaturated fat, jadi dapat kita klasifikasikan lagi atau dapat kita bedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah monounsaturated fats dan yang kedua adalah polyunsaturated fats. Mono itu artinya satu, poly itu artinya banyak. Jadi ini yang tidak jenuhnya ya, unsaturatednya hanya satu. Sedangkan polyunsaturated berarti tidak jenuhnya banyak. Semakin tinggi atau semakin banyak derajat ketidakjenuhan itu semakin sehat. Artinya dia semakin bermanfaat bagi tubuh kita. Kan tadi dikatakan bahwa yang tidak jenuh itu adalah yang lebih sehat, yang lebih baik. Maka semakin dia tidak jenuh, begitu ya, dia akan semakin baik bagi tubuh kita. Jadi kalau untuk yang monounsaturated itu contohnya ada asam lemak omega 9 yang terdapat pada minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan dan almond.
Sedangkan kalau polyunsaturated fat itu contohnya ada asam lemak omega 6 yang berasal dari minyak jagung, minyak bunga matahari begitu ya. Nah, untuk yang asam lemak omega 3 ini biasanya berasal dari produk ikan-ikanan dan beberapa jenis biji-bijian. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian yang agak, jangan takut. Ini nggak sepusing yang dibayangkan. Jadi tadi kita udah tahu nih sumber energinya tadi ada lemak, karbohidrat, dan protein. Lalu bagaimana ketiga jenis makronutrien itu mampu menghasilkan energi bagi tubuh kita? Kalau kita lihat, ternyata jalur katabolisme dari ketiga makronutrien tersebut itu saling terkoneksi. Nutrient catabolism pathways are all interconnected. Jadi semuanya itu selalu berhubungan. Makanya ketiganya memiliki fungsi sebagai sumber energi. Lalu bagaimana sih sebetulnya dia bisa saling terkoneksi? Kita lihat yang pertama dulu, yang di bagian tengah. Ini adalah jalur metabolisme dari karbohidrat. Karbohidrat itu akan dicerna oleh tubuh kita sehingga dihasilkan glukosa. Pertamanya itu adalah glikogen terlebih dahulu, kemudian nanti akan diubah menjadi glukosa, kemudian diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian gliseraldehid fosfat dan asam pirufat. Proses ini yang di dalam kotak ini namanya glikolisis. Dari asam pirufat menjadi asetil-CoA ini dikatakan prosesnya namanya dekarboksilasi oksidatif. Jadi ini glikolisis, ini dekarboksilasi oksidatif. Nah, karbohidrat itu melalui jalur glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Setelah siklus Krebs itu akan masuk ke transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Dia mempunyai jalur yang utama. Kemudian bagaimana dengan jalur dari sumber energi lainnya seperti protein dan asam lemak? Kita lihat yang pertama di sebelah kiri ini protein. Protein kan unsur penyusun terkecilnya adalah asam amino. Protein itu akan diubah menjadi asam amino. Asam amino ini pada kondisi tertentu akan diubah menjadi asam keto. Asam keto ini ternyata bisa masuk ke dalam proses glikolisis sehingga nanti ujung-ujungnya dihasilkan asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Lalu bagaimana dengan lemak? Lemak itu jika diuraikan menjadi komponen yang lebih kecil itu akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Gliserol dari lemak ini akan masuk langsung ke dalam proses glikolisis melalui perubahan dari gliserol menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu bagaimana dengan asam lemaknya? Asam lemak dari asam lemak itu tidak masuk ke glikolisis, tapi dia langsung masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif, sehingga yang tadinya asam lemak akan langsung diubah menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini juga bisa, kalau bentuknya sudah asetil-CoA, artinya dia bisa masuk ke siklus Krebs, lanjut ke proses transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, jadi baik protein, karbohidrat maupun lemak dia memiliki caranya masing-masing. Caranya masing-masing untuk bisa masuk entah itu ke proses melalui proses glikolisis atau dekarboksilasi oksidatif begitu ya, tapi masing-masing mempunyai cara untuk masuk ke dalam jalur metabolisme utama. Sehingga kalau sudah tahu caranya, masing-masing dapat berperan sebagai molekul yang bisa menghasilkan energi. Jadi protein bisa menghasilkan energi, lemak juga bisa menghasilkan energi. Tinggal bentuknya saja yang harus dirubah supaya dia bisa masuk dalam jalur metabolisme utama. Nah, kalau kita lihat proses katabolisme dari karbohidrat satu persatu, jadi proses katabolisme
karbohidrat itu diawali dengan glikolisis yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Di dalam proses glikolisis ini akan dihasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang kita kenal sebagai sumber energi. Glikolisis sendiri terjadi di dalam sitosol. Begitu asam pirufat dihasilkan, maka asam pirufat ini akan bergerak ke dalam mitokondria untuk masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di sini juga pada saat terjadi proses di dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, ini juga dihasilkan energi. Setelah masuk ke dalam siklus Krebs, ini akan melalui satu tahapan berikutnya, yaitu transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam satu rantai proses katabolisme, dalam satu tahapan proses katabolisme, mulai dari glikolisis sampai transfer elektron, ini yang paling banyak menghasilkan energi adalah proses transfer elektron. Ini kalau nggak salah cuma 2 ATP, ini 2 ATP, ini sampai 32 atau 34 ATP. Kita lihat ya. Nah, ini adalah jika kita lihat berapa banyak sih ATP yang dibutuhkan dari setiap yang dihasilkan dari setiap proses. Glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, dekarboksilasi oksidatif itu membutuhkan 2 ATP. Siklus Krebs ini menghasilkan 2 ATP dan pada transfer elektron ini dihasilkan 34 ATP. Jadi ketika dalam satu siklus metabolisme, glukosa, satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 38 ATP. Satu molekul glukosa bisa menghasilkan 38 ATP. Jadi banyak sekali sebenarnya energi yang bisa dihasilkan dari satu molekul glukosa. Kita lanjut, ini kita masuk ke katabolisme protein. Jadi protein itu kan dihidrolisis atau dicerna ke dalam tubuh kita, itu akan dihasilkan asam amino. Amino acid pool ini maksudnya adalah campuran dari asam amino. Campuran asam amino yang berasal dari protein ini memiliki beberapa alternatif jalan. Alternatif yang pertama adalah asam amino digunakan untuk sintesis protein baru. Alternatif yang kedua adalah asam amino digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa tertentu. Di sini contohnya ada heme, ada nukleotida, ada hormon, ada juga neurotransmitter. Alternatif yang lain adalah asam amino yang tadi berasal dari protein, ini akan melalui serangkaian proses. Yang pertama adalah deaminatif atau oxidative deamination. Jadi gugus amina dari asam amino itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa harus dihilangkan? Karena senyawa amina yang terdapat di dalam protein ini sebenarnya bersifat toksik dan tidak boleh terdapat dalam tubuh. Sehingga harus dikeluarkan dari tubuh manusia melalui siklus urea dan dihasilkan urin. Nah, saat asam amino itu sudah tidak lagi memiliki gugus amina, maka struktur utamanya ini akan diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini nanti ada 2 alternatif gitu ya. Ada yang akan dirubah menjadi glukosa, atau dari asam pirufat ini nanti akan masuk ke dalam dari asam pirufat itu akan masuk ke sini ya, diubah lagi menjadi asetil-CoA, terus masuk ke siklus Krebs. Jadi asam pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Lalu bagaimana dengan asam amino yang punya rangka karbonnya saja? Ini juga dapat diubah begitu ya, langsung menjadi asetil-CoA asetoasetat gitu ya, bisa langsung masuk ke dalam siklus Krebs, bisa juga diubah menjadi asam lemak dan badan keton. Jadi setiap asam amino itu kenapa dia dikatakan sangat penting? Karena Anda lihat sendiri jalurnya itu sangat banyak, fungsinya itu sangat banyak, bisa sintesis protein, sintesis molekul lain, bisa menghasilkan energi gitu ya, dia bisa diubah menjadi molekul lain.
Jadi kenapa dia penting? Ya karena karena dia sangat fleksibel untuk bisa digunakan menjadi komponen-komponen lain. Nah, untuk katabolisme lipid, bagaimana tubuh kita menggunakan lipid? Jadi lipid itu harus dipecah dulu menjadi molekul yang lebih sederhana melalui bantuan enzim yang enzimnya namanya lipase. Prosesnya ini adalah namanya lipolisis. Jadi melalui proses lipolisis, lipid akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dari lipid ini dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kemudian senyawanya ini nanti akan melalui proses glikolisis akan diubah menjadi asam pirufat, asetil-CoA, masuk ke dalam siklus Krebs, jalur metabolisme yang utama. Ini gliserol itu mengikuti jalur metabolisme yang utama. Lalu bagaimana dengan asam lemak? Asam lemak supaya dia bisa digunakan sebagai sumber energi, dia harus melalui suatu tahapan oksidasi atau dikatakan dengan beta oxidation. Dia akan diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA ini nanti bisa masuk ke proses atau bisa digunakan sebagai bahan baku untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi baik setiap molekul biasanya harus diubah dulu menjadi molekul antara supaya dia bisa masuk ke dalam jalur metabolisme yang utama. Intinya seperti itulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana sih makanan tadi kan sudah banyak gitu ya menghasilkan energi. Semuanya punya cara. Tapi bagaimana kita menentukan bahwa makanan yang tadi kita konsumsi itu sudah memenuhi kebutuhan energi kita. Nah, untuk supaya kita tahu bagaimana makanan itu cukup atau tidak gitu ya energinya bagi tubuh kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini nilai kalorinya berapa. Apakah dia sudah cukup memenuhi kebutuhan kalori kita? Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita pada saat tidur, pada saat beraktivitas, gitu, pada saat berjalan, semuanya butuh energi. Nah, kita harus menentukan sebetulnya kita setiap hari beraktivitas itu harus bisa ditentukan laju metabolisme dasarnya. Sebenarnya dasarnya basicnya kita ini butuh energi berapa banyak sih setiap hari, begitu ya. Kemudian juga ada juga kita harus mengakses atau menilai keperluan kalori tubuh. Nah, ini adalah contoh nilai kalori beberapa jenis makanan. Kita lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah nilai kalori yang dihasilkan oleh berbagai jenis molekul. Ada karbohidrat itu 4, lipid itu 9,3 dan protein itu adalah 4,1 kalori per gram. Jadi yang paling tinggi nilai kalorinya gitu ya, itu adalah lipid. Sisanya yang lain ini ada seperti hidrogen, glukosa, sukrosa, pati, kasein gitu ya. Glukosa sampai kreatinin ini mempunyai nilai kalori yang tidak terlalu tinggi. Tapi hidrogen ini sangat tinggi nilai kalorinya. Jadi tapi jangan Anda asumsikan juga kalau Anda mengkonsumsi hidrogen yang ada di udara begitu artinya saya mendapatkan energi atau kalori yang cukup banyak. Tidak seperti itu ya. Hidrogen di sini artinya dia dapat hidrogen yang proses pembakaran dalam kendaraan bermotor biasanya dalam bentuk murninya hidrogen. Nah, tadi nilai kalori makanan, selanjutnya adalah metabolisme dasar atau basal metabolism rate. BMR itu adalah menunjukkan kecepatan metabolisme sel secara keseluruhan pada kondisi dasar. Kondisi dasar Anda sekalian, kita semua, adalah keadaan seseorang dalam kondisi setelah selesai absorpsi pencernaan, jadi kita telah selesai makan, rileks,
suhu tubuhnya tetap dan bebas stres. Jadi ketika kita sedang rileks, sedang beristirahat, tidak ada pekerjaan, tidak ada pikiran gitu ya, ini adalah kondisi dasar kita. BMR sendiri itu dihitung atau memiliki satuan kilokal per meter persegi per jam. Di sini ada kilokal, itu artinya menunjukkan jumlah kalorinya. Meter persegi ini adalah ukuran tubuhnya gitu ya. Kita kan punya luasan begitu. Per jam ini adalah persatuan waktu. Anda dapat melihat di bagian sebelah kanan ini adalah tabel yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan BMR. Ini diambil dari sumbernya FAO dan WHO. Jadi BMR itu dapat dikategorikan berdasarkan usia dan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi Anda bisa menghitung sendiri berapa sih BMR Anda dengan melihat usia dan berat badan Anda sekarang, kemudian Anda jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi tinggal dikalikan saja, misalkan Anda umur berapa? Anda umurnya 21 atau 20 begitu, berarti Anda ada di rentang ini, laki-laki atau perempuan, tinggal kalikan misalkan laki-laki berat badan Anda kali 15,3 tambah 679, maka akan dihasilkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk BMR Anda. Nah, selain dari gender, usia, kemudian tadi berat badan, salah satu kebutuhan kalori itu juga dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi di sini ada berdasarkan usia, kemudian gender, ada juga pengkategorian berdasarkan jenis aktivitas. Ada sedentary, moderately active, dan active. Semua ini memiliki definisi tersendiri. Jadi kalau sedentary itu adalah aktivitas dasar, aktivitas yang dibutuhkan agar kita tetap hidup dan bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Kalau moderately active itu biasanya ada setara dengan jalan kaki berapa jam gitu, kurang lebih 45 menit setiap hari begitu. Kalau aktif ini tentunya kadar aktivitasnya lebih tinggi biasanya. Nah, ketika kita nih makan terus ya gitu, kita makan terus, berarti artinya sebenarnya kita selalu memasukkan energi dalam tubuh kita. Namun pada kenyataannya kan tidak semua energi yang kita konsumsi atau yang kita peroleh itu digunakan untuk aktivitas. Lalu kemanakah larinya kelebihan energi tersebut? Nah, sumber-sumber energi, kelebihan energi tersebut itu akan disimpan pada tempat-tempat tertentu dalam tubuh kita. Terdapat beberapa jenis sumber energi, begitu ya, yang sumber energi cadangan akibat tadi kelebihan energi akibat kita makannya terlalu banyak. Sumber energi yang pertama adalah glikogen. Glikogen ini banyak terdapat tempat utamanya itu banyak terdapat di hati dan di otot. Energi atau kalori yang dihasilkan oleh glikogen ini berkisar berjumlah sekitar 1.400. Sumber yang lain adalah glukosa atau lipid. Ini banyak terdapat dalam plasma darah atau cairan darah. Jumlah energinya hanya 100 kalori. Trigliserida itu adalah sumber energi yang banyak terdapat di jaringan adiposa. Jadi jaringan adiposa itu jaringan bawah kulit, jaringan yang ada di perut nih, yang bikin perut kita agak tebal gitu ya, mungkin perut saya aja. Ini yang merupakan cadangan lemak yang paling memiliki jumlah energi paling tinggi. Jadi dia memang ada di bawah jaringan kulit kita atau di jaringan adiposa. Sumber energi lain adalah protein. Protein ini banyak terdapat di dalam otot dengan jumlah kalori sebesar 25.000. Nah, ketika Anda berolahraga gitu ya, Anda kan tentunya berolahraga itu dalam satu periode tertentu,
Anda itu tidak mungkin makan dalam jangka waktu terlalu dekat sebelum berolahraga begitu. Lalu apa yang terjadi ketika Anda berolahraga langsung tubuh kita itu istilahnya membutuhkan energi dalam jumlah tinggi gitu ya. Lalu bagaimana tubuh kita bisa menghandle kebutuhan energi yang begitu besar dalam jangka waktu yang cepat begitu. Nah, pada tahap awal latihan, suplai energi itu biasanya berasal dari penguraian glikogen menjadi laktat yang terjadi dalam otot. Gula darah sendiri itu tidak banyak berperan pada menit awal latihan. Jadi ketika Anda latihan, yang pertama digunakan sebagai sumber energi itu pertama ngambilnya dari glikogen. Setelah glikogen habis gitu ya, ini nanti akan pada saat menggunakan glikogen itu kan biasanya prosesnya itu menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini nanti akan diproses begitu atau didaur ulang menjadi glukosa. Jadi ketika tubuh kita kekurangan energi itu langsung ngambil dari tempat yang paling dekat, tempat yang sumber yang paling memungkinkan untuk menjadi pengganti sumber energi. Nah, tadi setelah glikogen digunakan, yang kedua urutannya adalah gula darah. Jadi glikogen dulu, baru gula darah ini akan dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan energi. Nah, jika kita berolahraga dalam intensitas yang lebih tinggi, begitu ya tahap lanjutannya, setelah tadi cadangan energi di otot itu atau dari glikogen itu habis, maka sumber energi yang selanjutnya itu akan berasal dari sel-sel lemak atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Jadi urutan ketiga itu adalah yang digunakan adalah FFA atau free fatty acid. Nah, setelah FFA atau ini digunakan sebagai sumber energi, maka sumber selanjutnya adalah asam amino dari protein. Nah, jadi saat intensitas latihan meningkat, semakin kesini ini udah habis, ini udah jalur ini udah nggak ada, ini udah kepake. Tubuh kita akan mencari sumber energi lain yang masih available, yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai pabrik penghasil energi. Lalu apa yang terjadi jika kita hampir seluruh energi yang terdapat dalam tubuh kita itu sudah selesai digunakan? Nah, pada kondisi latihan yang terus-menerus atau saat puasa begitu ya, cadangan karbohidrat atau glukosa dalam hati dan otot itu akan habis. Gula sebagai komponen utama untuk proses metabolisme akan dihasilkan dari prekursor glukosa lainnya, antara lain asam amino, gliserol, dan asam laktat. Pada kondisi kekurangan karbohidrat, kapasitas kerja maksimal tubuh kita ini dapat menurun sebesar 50%. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum, jadi tubuh kita itu selalu menemukan cara untuk bisa survive. Dan tubuh kita memiliki strategi yang terbaik, strategi yang baik untuk bisa menggunakan sumber-sumber energi yang terdapat dalam tubuh. Jadi mau Anda kelelahan, itu kita akan tetap punya energi. Nggak ada kan orang maksudnya karena kehabisan energi lalu meninggal. Orang itu meninggalnya karena penyakit tertentu, bisa katakanlah seperti itu, bukan karena kehabisan energi. Kemudian juga setiap makanan yang kita konsumsi itu ternyata memiliki cara-cara tersendiri, selalu memiliki cara tersendiri supaya apa yang sudah kita makan ini bisa berguna bagi tubuh kita, dan dia tidak akan kehabisan cara untuk bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi makanya kalau makan itu kita harus tahu betul begitu ya apa yang kita makan, karena dia akan mencari
celah-celah untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini saya akan bisa jadi apa ya, saya akan bisa jadi apa ya, oh saya bisa masuk menghasilkan energi lewat sini, oh saya akan bisa masuk untuk menghasilkan energi lewat jalur ini gitu. Jadi tubuh kita ini adalah ciptaan yang paling luar biasa karena didesain dengan begitu sempurnanya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan tubuh kita, begitu ya. Nah, sampai kita di akhir pertemuan, semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena jujur saja metabolisme ini adalah topik yang tidak terlalu disukai, tapi jika kita mau melihat lebih ke dalam, tentunya kita akan lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita punya dan lebih berhati-hati dengan apa yang kita makan, begitu. Dan insya Allah kita akan lebih mengerti dengan apa yang terjadi dan bisa dilakukan oleh tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.